Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Suci yang kami hormati, selaku dosen mata kuliah analisis data kategori kelas C. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami menjelaskan hasil diskusi kami tentang model peluang linear, model long bit, dan model probit. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ayu Cahyanti, presensi 24, Farah Salvalia, presensi 27, Salma Fadila Sari, presensi 35, Imelda Salsabila, presensi 36, dan Regina Gratis, presensi 38. Berikut adalah data dari kasus yang kami ambil, yaitu data curah hujan di Karangploso, Malang pada tahun 2007 sampai 2009. Yang pertama yaitu akan dilakukan uji asumsi, antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Pada uji normalitas digunakan hipotesis H0, yaitu yang berarti data menyebar normal, dan H1 yang berarti data tidak menyebar normal. Pada output SPSS didapatkan p-value sebesar 0,2, di mana nilai tersebut lebih dari 0,05, maka keputusannya terima H0. Sehingga dapat disimpulkan, dengan taraf nyata 5% sudah cukup bukti bahwa data menyebar secara normal. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Pada output SPSS didapatkan nilai statistik PIF sebesar 1,278, di mana angka tersebut kurang dari 10. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdeteksi adanya multikolinearitas dari kasus yang kami ambil. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Pada uji ini yang dilihat adalah nilai dari Darwin-Watson dan didapatkan nilai sebesar 1,375, yang mana nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel DW dengan jumlah data sebanyak 36 dan jumlah variabel bebas sebanyak 2. Maka didapatkan nilai DL dan DU berturut-turut sebesar 1,354 dan 1,587. Dengan ini, nilai DW terletak di antara nilai DL dan DU. Maka dari itu, pada uji ini tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Karena semua asumsi telah terpenuhi, maka dapat dilakukan analisis selanjutnya, yaitu model peluang linear, model logit, dan model probit. Berikut adalah penjelasan dari model peluang linear. Yang pertama, pada output SPSS didapatkan nilai R² sebesar 0,739, yang berarti bahwa pengaruh variabel temperatur atau X1 dan variabel kelembapan atau X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 73,9%. Selanjutnya, uji signifikansi secara simultan. Pada uji ini digunakan hipotesis yaitu H0, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel prediktor X secara simultan terhadap variabel respon Y, dan H1 yang berarti terdapat pengaruh antara variabel prediktor X secara simultan terhadap variabel respon Y. Pada output SPSS didapatkan p-value sebesar 0,000, di mana nilai tersebut kurang dari nilai alfa 0,05 dan nilai F hitung sebesar 19,898, di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai F tabel. Maka keputusannya adalah menolak H0. Sehingga dapat disimpulkan, dengan taraf nyata 5% sudah cukup bukti bahwa terdapat pengaruh variabel prediktor X secara simultan terhadap variabel respon Y. Selanjutnya, uji signifikansi secara parsial. Uji ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh setiap variabel prediktor terhadap variabel respon. Dan pada uji ini digunakan hipotesis yaitu H0, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel prediktor X terhadap variabel respon Y, dan H1 yang berarti terdapat pengaruh antara variabel prediktor X terhadap variabel respon Y. Pada variabel temperatur atau X1 didapatkan p-value sebesar 0,000, di mana nilai tersebut kurang dari nilai alfa 0,05 dan didapatkan nilai T hitung sebesar 4,243, di mana nilai tersebut lebih dari nilai T tabel. Maka keputusannya menolak H0. Sedangkan pada variabel kelembapan atau X2
didapatkan p-value sebesar 0,039, di mana nilai tersebut kurang dari nilai alfa 0,05, dan didapatkan nilai t hitung sebesar 2,149, di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel, maka keputusannya juga menolak H0. Sehingga dapat disimpulkan dengan taraf nyata 5% sudah cukup bukti bahwa terdapat pengaruh variabel temperatur maupun variabel kelembapan terhadap variabel respon Y. Selanjutnya didapatkan model linier yang terbentuk dari kasus kami, yaitu Y topi sama dengan minus 0,284 plus 0,286 temperatur plus 0,015 kelembapan. Dan interpretasi dari model di atas adalah untuk intercept yang bernilai minus 0,284 berarti bila temperatur dan kelembapan bernilai 0, maka peluang curah hujan adalah negatif. Untuk slope dari variabel temperatur atau X1 yang bernilai 0,286 berarti bila temperatur naik sebesar 1 satuan, maka besarnya peluang curah hujan naik 28,6% dengan asumsi variabel lain konstan. Dari variabel kelembapan atau X2 yang bernilai 0,015 berarti bila kelembapan naik sebesar 1 satuan, maka besarnya peluang curah hujan naik 1,5% dengan asumsi variabel lain konstan. Dan selanjutnya yaitu model logik. Pertama, uji signifikansi simultan. Hipotesisnya H0 sama dengan beta I sama dengan 0, H1 sekurang-kurangnya ada 1 beta I tidak sama dengan 0. Untuk keputusannya, didapat dari output SPSS nilai minus 2 log likelihood sama dengan 19,599. Lebih besar dari chi-square tabel, yaitu 7,815, maka keputusan tolak H0. Untuk kesimpulannya, bahwa model signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Selanjutnya, uji signifikansi parsial. Diperoleh nilai statistik Ward untuk kelembapan sebesar 3,702 yang kurang dari chi-square tabel yaitu 3,841 dan signifikansi diperoleh 0,054 yang lebih besar dari alfa 5%, yang artinya pada taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa variabel kelembapan tidak berpengaruh terhadap variabel curah hujan. Untuk nilai statistik Ward untuk temperatur diperoleh sebesar 6,316 yang lebih besar dari chi-square tabel dan signifikansi diperoleh 0,012 yang kurang dari 0,05 atau alfanya, yang artinya pada taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa variabel temperatur berpengaruh terhadap variabel curah hujan. Lalu model yang terbentuk adalah ln sama dengan minus 7,538 plus 3,376 temperatur plus 0,135 kelembapan. Untuk interpretasinya yaitu ketika temperatur meningkat satu satuan, maka probabilitas curah hujan akan naik 29,253 kali. Ketika kelembapan meningkat satu satuan, maka probabilitas curah hujan akan naik 1,144 kali. Dan selanjutnya yaitu goodness of fit. Untuk hipotesisnya yaitu H0 sama dengan model fit, H1 sama dengan model tidak fit. Didapatkan p-value sebesar 0,617, lebih besar daripada alfa 0,05 atau chi-square hitungnya didapat 30,001 yang lebih kecil daripada chi-square tabel yaitu 47,4, maka keputusan terima H0. Kesimpulannya, dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa model tersebut fit dan dapat digunakan untuk menginterpretasikan hubungan antara curah hujan dengan temperatur dan kelembapan. Tabel klasifikasi. Dari 23 bulan yang jarang terjadi hujan, terdapat 3 bulan diantaranya diprediksi sering terjadi hujan, dan dari 14 bulan yang sering terjadi hujan, terdapat 3 bulan diantaranya diprediksi jarang terjadi hujan.
Tingkat akurasi model ini adalah 86,1% dan pengklasifikasian 31 dari 36 sampel sudah tepat. Baik, selanjutnya yaitu model probit. Yang pertama, kita menguji signifikansi parameter. Untuk hipotesisnya, hipotesis 0, beta 1 sama dengan beta 2. Hipotesis 1, beta 1 tidak sama dengan beta 2. Nah, dari hasil penghitungan SPSS, kita mendapatkan p-value 0,004 untuk temperatur dan 0,063 untuk kelembapan. Kita memiliki keputusan untuk variabel temperatur dengan p-value 0,004 kurang dari alfa 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0. Untuk kelembapan, p-value didapatkan 0,063 yang lebih dari alfa 0,05, maka keputusannya adalah terima H0. Nah, dari keputusan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan dengan taraf nyata 5% sudah cukup bukti bahwa temperatur berpengaruh signifikan terhadap model. Yang selanjutnya, dari hasil perhitungan SPSS, kita mendapatkan model yang terbentuk. Modelnya yaitu min 3,222 ditambah 0,632 X1 ditambah 0,031 X2, dengan X1 adalah temperatur dan X2 adalah kelembapan. Untuk interpretasi model, intercept yang kita dapatkan adalah min 3,222. Artinya, bila temperatur dan kelembapan bernilai 0, maka probabilitas curah hujan adalah negatif. Untuk slope, variabel temperatur X1 kita mendapatkan 0,632. Nah, artinya, bila temperatur naik sebesar 1 satuan, maka besarnya probabilitas curah hujan naik 63,2% dengan asumsi variabel lain konstan. Sedangkan untuk variabel kelembapan atau X2 kita mendapatkan 0,031. Artinya, bila kelembapan naik sebesar 1 satuan, maka besarnya probabilitas curah hujan naik 3,1% dengan asumsi variabel lain konstan. Selanjutnya, untuk goodness of fit, kita memiliki hipotesis H0 model fit dan H1 model tidak fit. Dari hasil perhitungan SPSS, kita memiliki keputusan dengan nilai p-value yaitu 0,708 lebih dari alfa 0,05 atau chi-square hitung sama dengan 28,133 kurang dari chi-square tabel 47,4. Nah, keputusannya adalah terima H0. Maka dari itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa model tersebut fit dan dapat digunakan untuk menginterpretasikan hubungan antara curah hujan dengan temperatur dan kelembapan. Selanjutnya yaitu pemilihan model terbaik. Pada kasus ini, pemilihan model terbaik antara model peluang linier dengan model logit dan model probit dilakukan hanya antara model logit dan model probit saja, dikarenakan model peluang linier memiliki kelemahan jika variabel respon atau variabel terikatnya berbentuk biner. Dengan pemilihan model terbaik antara model probit dengan model logit, itu membandingkan dugaan dan amatan melalui perbandingan nilai devian antara model logit dengan model probit. Jika nilai devian semakin kecil, maka model akan semakin baik. Sedangkan fungsi deviance residual itu adalah dua perbedaan antara look likelihood maksimum dengan model yang diperoleh, di mana statistik D akan mengikuti sebaran chi-square dengan derajat bebas N dikurangi P. Dari hasil pengolahan data menggunakan software SPSS didapatkan tabel sebagai berikut. Dengan nilai chi-square pada model probit sebesar 28,133, nilai chi-square pada model logit sebesar 30,001, dan p-value pada model probit sebesar 0,708, sedangkan p-value pada model logit sebesar 0,617. Dalam hasil pengolahan data menunjukkan bahwa link function probit mempunyai nilai deviance relatif lebih kecil dibandingkan dengan link function logit, di mana model probit memiliki nilai chi-square sebesar 28,133,
Dengan hasil perhitungan deviance tersebut, pemilihan model terbaik didapatkan dari model profit karena nilai deviance profit lebih kecil dibandingkan dengan nilai deviance logit. Yang selanjutnya yaitu contoh soal dan jawaban dari model terbaik. Dari slide sebelumnya diketahui bahwa model terbaik yaitu model Probit. Jika dalam 1 tahun diketahui temperatur udara min 1,5 dan kelembapan sebesar 40, maka berapa peluang hujan daerah tersebut jika didasarkan pada model Probit sebagai model terbaik? Dari pengerjaan soal di atas, didapatkan Y aksen sama dengan min 2,93 dan statistik tabel Z sama dengan 0,0015. Jadi, kemungkinan terjadinya hujan di daerah tersebut yaitu 0,15%. Soal kedua yaitu, jika dalam 1 tahun diketahui temperatur udara 0,07 dan kelembapan sebesar 27, maka berapa peluang hujan daerah tersebut jika didasarkan pada model Probit sebagai model terbaik? Didapatkan Y aksen sama dengan min 2,34076 dan statistik tabel Z sama dengan 0,0096. Jadi, kemungkinan terjadinya hujan daerah tersebut yaitu 0,96%. Contoh soal yang terakhir yaitu, jika dalam 1 tahun diketahui temperatur udara 1,14 dan kelembapan sebesar 55, maka berapa peluang hujan daerah tersebut jika didasarkan pada model Probit sebagai model terbaik? Didapatkan Y aksen sama dengan min 0,79652 atau Z tabel yaitu 0,2148. Jadi, kemungkinan terjadinya hujan di daerah tersebut yaitu sebesar 21,48%. Demikian penjelasan dari hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih Bu Susi.